Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema berdoa 6 hari agar mantan jadi jodohmu selamanya. Ya. Nah, jadi kemarin sudah bersama-sama kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ya. Dan bulan Ramadan sudah berganti dengan bulan Syawal. Maka di bulan Syawal itu juga ada kesempatan ya untuk meraih waktu-waktu berdoa yang mustajab ya. Berdoa yang mustajab itu untuk kepentingan akhirat, juga diperbolehkan untuk kepentingan atau kebutuhan dunia, agar kita mendapatkan yang terbaik fid dunia wal akhirah. Seperti doa-doa kita senantiasa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, jadi ya, ketika orang berpuasa, seperti halnya puasa di bulan Ramadan kemarin, juga berpuasa sunnah, itu kan ada waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Ketika kita ingin mempercepat terkabulnya doa-doa kita tadi, maka kita harus menempatkan doa-doa itu pada waktu-waktu yang mustajab. Itu penting sekali itu. Ya. Jadi kita harus punya pengetahuan kapan waktu-waktu yang mustajab itu agar doa kita cepat terkabul. Ketika kita ingin mempercepat mantan kembali kepada kita berdoa, kita minta kepada Allah ya agar mantan balik sendiri, dan kita tempatkan doa-doa tadi pada waktu-waktu yang mustajab. Ketika orang sedang berpuasa, puasa fardu ataupun puasa sunnah, ya, satu waktu yang mustajab ketika dia bangun untuk makan sahur. Jadi jangan cuma bangun untuk makan saja, tapi juga sempatkan di waktu itu untuk berdoa. Kalau bisa sholat malam, sholat tahajud, ya, karena waktu itu adalah waktu di mana semua doa terkabul. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ilas sama'id dunya khina yabqa sulusul lailil akhiru yakulu mayyad'uni fa'astajibalahu. Rabb kita, Allah subhanahu wa ta'ala, turun ke langitnya dunia setiap malam ya, pada waktu sepertiga malam menjelang fajar. Jadi Allah turun tuh ke langitnya dunia pada waktu itu ya. Jadi kalau kita berdoa biasanya, doa itu kita naikkan ke pintu-pintu langit ya, sampai ke pintu langit ketujuh. Tetapi ketika pada sepertiga malam menjelang fajar, Allah yang turun ke langitnya dunia. Maka dijelaskan di dalam hadis, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin, setiap malam, ila sama'id dunya khina yabqa sulusul lailil akhiru. Ya, jadi pada sepertiga malam menjelang fajar. Yaqulu mayyad'uni fa'astajibalahu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Nah, jadi itu kenapa jarang orang
mendapatkan apa yang menjadi doa-doanya. Ya, karena dia biasanya berdoa pada waktu yang tidak mustajab. Ya, tetapi ketika orang mau sedikit berkorban, bangun ya pada sepertiga malam menjelang fajar, pada saat tidur sedang enak-enaknya itu. Dan sedikit orang yang bisa melakukannya. Apalagi di luar bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan itu kita harus bangun sendiri. Ya, karena kalau Ramadan kan semua orang berpuasa dan bangun makan sahur. Tapi di luar bulan Ramadan seperti bulan Syawal, nah itu perjuangannya dan pengorbanannya luar biasa tuh. Bangun pada sepertiga malam menjelang fajar, ya. Maka di waktu itu Allah mengabulkan semua doa-doa kita. Itu waktu mustajab yang pertama. Yang kedua dan ketiga, ketika kita sedang berpuasa dan berbuka puasa. Nah, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi waktu yang kedua adalah ketika kita sedang berpuasa. Jadi dari waktu imsak itu sampai memasuki waktu berbuka puasa, itu adalah waktu yang mustajab semua tuh untuk berdoa. Kalau kita dalam keadaan berpuasa. Salah satun la turaddu da'watuhumus sha'imu hatta yuftiro. Ada 3 doa yang tidak tertolak. Peringkat yang pertama adalah doa orang yang berpuasa ya sampai waktunya dia berbuka puasa. Nah, kemudian yang ketiga, ketika kita berbuka puasa. Salah satun la turaddu da'watuhumul imamul adil was-shaimu hina yuftira. Ya. Jadi ada 3 doa yang tidak tertolak, doa para imam atau pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua adalah doa seseorang ketika dia sedang berbuka puasa. Nah itu ada 3 waktu yang mustajab. Saat kita sahur, saat kita berpuasa, saat kita berbuka puasa. Berdoa. Di waktu-waktu ini, agar mantan balik sendiri, agar mantan menjadi jodoh sejati kita selamanya fid dunya wal akhirah. Karena jodoh itu ada yang selamanya, jodoh sejati dunia akhirat. Tapi ada juga tuh jodoh yang misal setahun ya. Kan banyak orang menikahnya cuma setahun, setelah itu bercerai, kemudian menikah dengan orang lain lagi. Artinya jodoh mereka selama setahun. 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun bercerai dan seterusnya. Nah, jadi itu yang harus kita perhatikan. Dan kita berdoa selama 6 hari. Di bulan Syawal ini ada puasa sunnah di bulan Syawal. Pahalanya luar biasa besarnya. Ya, man shoma Ramadan summa asba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr. Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, summa asba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahr. Dia seperti berpuasa setahun penuh. Jadi kita berpuasanya sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita manfaatkan adalah waktu-waktunya yang mustajab tadi untuk berdoa agar mantan kembali kepada kita. Insya Allah
kalau bulan Syawal ini juga bisa kita manfaatkan untuk berdoa agar mantan kembali kepada kita dalam keadaan kita berpuasa sunnah di bulan Syawal, ya, tentu berpuasanya niatnya karena Allah. Ya, jangan berpuasa niatnya karena agar mantan balik, tapi niatnya berpuasa karena Allah, ya. Banyak juga tuh yang tanya, niat puasa Syawal apa Ustadz? Sudah kita buat video shortnya, ya. Nawaitu sauma qadin an ada'i sunatis Syawal lillahi ta'ala. Nawaitu sauma qadin, sengaja aku berniat untuk berpuasa esok hari, an adai dalam rangka sunatis Syawal, berpuasa sunnah di bulan Syawal lillahi ta'ala. Jadi kita niat berpuasanya karena Allah, dan kita manfaatkan waktu-waktu yang mustajab tadi untuk berdoa, kita dapat pahala seperti orang yang berpuasa setahun penuh, tapi dengan catatan puasa Ramadannya sebulan penuh, ya. Jadi misal kalau ada ibu-ibu atau wanita yang selama bulan Ramadan kan ada namanya siklus menstruasi, ya, kurang lebih seminggu, ia didahulukan nyaur hutang puasa Ramadannya dulu, baru mengerjakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Jadi kita mengerjakan puasa sunnah di bulan Syawal, kemarin kita berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, kita dapat pahala puasa Ramadan, dapat pula pahala seperti orang yang berpuasa setahun penuh. Kita manfaatkan waktu-waktunya tadi untuk berdoa, insya Allah mustajab, mantan kembali kepada kita. Jadi kita beruntung sekali, ya, dapat pahala berlimpah, insya Allah mantan juga menjadi jodoh kita selamanya. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.